Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan lanjutkan bahasan tentang penciptaan Adam. Kita akan berkisah dan mengambil hikmah dari kisah. Kalau tidak salah, pertemuan bulan lalu kita membahas tentang kesaksian anak Adam ya. Ini sudah ya. Nah sekarang kita masuk kepada musuh yang bergerak. Sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Ulangi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu, wahai iblis? Menjawab iblis, ini motif kenapa iblis sekaligus argumen kenapa iblis tidak mau sujud kepada Adam. Sujudnya tentu sujud penghormatan atas perintah Allah, bukan sujud ibadah. Saya lebih baik daripadanya. Dari sisi mana engkau menilai kalau engkau lebih baik dari Adam? Oh, dari sisi materi. Engkau ciptakan saya dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Menurut Anda bagus mana, tanah atau api? Jangan dijawab, kalau tanah sama juga kayak iblis. Orang saya belum berhenti udah main jawab aja. Ini kan bahasa komunikasi dialog. Nggak disuruh jawab, tapi udah kepancing. Jadi kalau kita bilang tanah lebih bagus dari api, ya sama aja kita dengan iblis. Karena ukuran kehormatan itu dan ukuran kemuliaan itu tidak dilihat dari sisi materi. Apapun bahan kita, dan dari apapun bahan kita dibuat. Baik, kita lanjut dulu baca narasinya. Kesombongan telah membuat iblis terusir dari surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa ini? Kenapa tulisannya gini? Kesombongan adalah kepunyaan Allah. Dan barang siapa yang di dalam dirinya ada kesombongan, maka hal tersebut akan menghalanginya untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat seberat biji sawi dari kesombongan. Jadi sombong ini pakaiannya Allah Ta'ala. Enggak ada yang boleh menggunakan pakaian kesombongan ini. Dan barang siapa ada yang sedikit saja di dalam hatinya kesombongan, maka tidak boleh masuk surga. Jadi coba bayangkan betapa hinanya orang sombong di mata Allah itu ya. Kita lanjut dulu. Ketika iblis diusir Allah dari surga, dia ingin minta ditangguhkan hingga hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Qala anzurni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal munzarin. Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم
ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. Coba lihat proses pengusiran iblis dari surga. Allah berfirman, turunlah kamu dari surga itu. Jadi bukan keluar tapi turun. Kata turun mengindikasikan kerendahan status, kerendahan kenikmatan dibanding sebelumnya. Itu kata turun, bukan keluar. Qala habit, turun kamu dari surga itu. Jadi yang betul naik ke surga atau masuk surga? Ya, yang betul sebetulnya naik ke surga. Turunlah kamu dari surga itu. Karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Jadi ada najis pada kesombongan itu sehingga dia tidak boleh berada di dalam surga. Ada kotoran. Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Jadi kesombongan itu menyebabkan seseorang menjadi apa? Hina. Jadi kalau ada orang lembut, orang berbaik hati, orang rendah hati, itu maka akan tambah terhormat biasanya, akan tambah mulia. Sebaliknya, semakin menyombongkan diri maka semakin hina. Jadi ingat baik-baik bahwa kesombongan itu akan mengarahkan kita kepada kehinaan. Maka keluarlah. Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Iblis menjawab. Ini bukan demokratis di sini. Seringkali wah Tuhan sangat demokratis gitu ya. Beri tangguhlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan. Jadi ada satu jin yang paling jahat yang bernama iblis. Iblis ini kemudian dipastikan bakal masuk neraka dan siap masuk neraka, tetapi minta satu fasilitas, diberikan umur panjang sampai hari kebangkitan. Beri tangguhlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan. Allah berfirman, innaka minal munzarin, sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh. Oke? Deal. Jadi iblis diberi tangguh hidup sampai hari kiamat. Kalau gitu berapa umurnya iblis? Seumur dunia saja. Seumur dunia. Coba bayangkan kata-kata seumur dunia ini. Hanya sampai di situ saja memang kejayaannya. Hasanah yang didapatkan iblis paling hanya di dunia. Kalau dia ingin menyebut itu sebagai hasanah. Iblis menjawab. Sekaligus menjelaskan program kerjanya. Karena engkau telah menghukum saya tersesat. Ini gara-gara siapa nih? Adam. Saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dari mana arahnya kita digoda? Depan, belakang, kemudian kiri, kanan dan kiri. Depan, belakang, kanan dan kiri. Atas nggak bisa. Itu wilayah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dari bawah bisa, namun bentuknya digelincirkan. Setelah sukses, kiri dan kanan, depan dan belakang, udah tinggal
digelincirkan dari bawah. Jadi depan itu untuk masuk, belakang untuk nggak kena di depan, dalam posisi kelihatan, dalam posisi sadar nggak kena, dihantam dari posisi tidak terlihat, dan dalam posisi tidak sadar. Dari posisi kiri nggak kena, karena jalur kiri mungkin dia nggak suka, nah dari jalur kanan, dari sisi yang dia suka. Dari semua sisi. Bisa lolos nggak kira-kira? Kita nih pendatang baru atau pendatang lama di dunia dibanding iblis? Iblis berhasil menggoda siapa aja? Adam. Adam gurunya langsung Allah kan? Kalau Adam bisa digoda, gimana kalau kita? Udah lewat dah lah ya. Tapi bersyukurlah orang yang selalu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iblis bisa lihat kita, kita tidak bisa melihat. Jadi kalau berantem menang. Tapi iblis tidak bisa melihat Allah dan Allah terlalu mudah mengalahkan. Beruntunglah mereka yang berlindung di balik Allah. Dia akan selalu menang. Karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau, ini targetnya sekarang. Apa targetnya? Kalau tadi kan program kerjanya. Sekarang goals-nya. Target kerja iblis. Dari sini nanti Anda bisa mendapatkan gambaran. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau berbuat taat. Jadi kebanyakan keturunan Adam bagaimana nanti? Bermaksiat dan tidak bersyukur. Ini goals-nya. Suara terbanyak nanti targetnya adalah tidak taat kepada Allah. Dan tidak bersyukur kepada Allah. Kemudian Allah berfirman, qala khruj minha madh'uman madhura. Keluarlah kamu dari surga itu sebagai orang terhina lagi terusir. Jadi iblis keluar dalam keadaan terhina dan terusir. Orang-orang yang sombong selalu begini posisinya. Enggak lama di dunia. Dan selalunya dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka mengikuti kamu, benar-benar aku akan mengisi neraka jahanam dengan kamu semuanya. Nah, ini ditujukan ke kita sekarang. Siapa di antara kita yang menjadi pengikut setan, maka kita akan bersama setan di neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Baik, ini kronologis yang diceritakan tentang musuh yang bergerak yang bernama iblis ini. Bagaimana bentuk gerakan iblis itu? Apa saja strategi-strateginya? Kalau mendekati tahun politik seperti ini, strategi kafir selalu pertama tebas leher ulama yang berekonomi dan berpolitik. Enggak boleh. Jadi kalau ada umat Islam beribadah saja di masjid, itu akan difasilitasi oleh kafir. Tapi kalau sudah masuk ke wilayah politik, wilayah ekonomi akan ditebas itu. Tapi kalau kita tidak berekonomi, apakah agama bisa maju? Tidak. Kalau kita tidak berpolitik, apakah agama bisa berkuasa? Tidak. Jadi harus nggak? Harus. Apa saja langkah-langkah setan itu? Inna
kaidasyaitani kana dhaifa. Tenang saja. Sesungguhnya tipu daya setan itu adalah lemah. Sebetulnya lemah. Sayang Kiai Elwan enggak bersama kita di sini. Kemarin di Pondok Indah sudah, yang di sini juga sudah. Jadi ada beberapa jamaah yang lama bertahun-tahun nggak bisa menikmati kebahagiaan dalam hidupnya. Mungkin karena trauma atau karena dirasuki oleh setan. Tapi hanya dengan kekuatan keyakinan, hanya dibacakan beberapa ayat kemudian bisa selesai. Ada seorang ibu perih sekali hati, ingin menceritakan ini, ternyata sudah berpuluh-puluh tahun. Dia itu dikerjain oleh suaminya sendiri pula. Tapi hanya dengan satu bacaan, kemudian kakinya coba renggangin, tiba-tiba pikiran yang tadi saat itu pusing sekali, tiba-tiba selesai. Tentu ini ada ilmunya sendiri dan sangat-sangat sederhana. Ya, jadi kalau ada orang kesurupan gitu, kemudian kejang, kamu baca ayat kursi gitu kan, baca ayat kursi, sok ngerukyah lah kira-kira begitu. Oh, kemudian ngelawan, semakin kenceng baca ayat kursinya, gitu kan, wah rasanya semakin bertarung sama setan. Padahal itu gampang aja sebetulnya. Ketika kejang kayak gini nih gitu, ya kasih kertas aja di antara jempolnya, udah hilang tuh energinya. Pisahin aja, pokoknya nggak nempel antara kulit dengan kulit gitu, kasih aja. Setelah itu dia lemah. Inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Ya, kalau dihipnotis misalnya, di hipnotis itu bersuara aja dikit. Apalagi lu teriak selesai, nggak usah pakai auzubillahi minasyaitonir rajim, ya nggak usah. Sekedar sadar gitu ya, ketika disirap atau digimanain gitu, cukup bersuara saja. Saya berharap beliau ada bulan depan dan saya masukkan di kelas kami sini. Ada gadis datang, perih, duduk, minta saya membacakan BBM-nya dari kekasihnya. Tapi si Pak Kiai, nggak usah dibacakan BBM-nya ke saya. Dia bilang apa? Insya Allah dia nggak berani tolak kamu. Kamu tidak ditolak sama dia cintanya. Percaya. Akhirnya saya bacakanlah BBM-nya. Memang ceritanya gitu. Mereka sudah tunangan, hampir menikah. Tiba-tiba si laki-lakinya dipengaruhi oleh neneknya. Kemudian tiba-tiba jatuh cinta dan digoda-goda oleh orang lain agama. Tiba-tiba dialog mereka jadi berubah, hampir putus. Ini si perempuan yang mau menikah tadi datang di sini. Gimana nasibnya, kayak mau kiamat besok. Tapi si Pak Kiai bilang, enggak, cintamu akan ditolak, percaya deh. Setelah saya bacain terus semuanya, BBM ternyata iya, enggak ada masalah. Enggak ada masalah, tapi intinya begini. Yakinlah kepada takdir Allah. Jadi kebanyakan persoalan ini sebetulnya, dari pasien-pasien yang antri di persoalan-persoalan kehidupan, kata kuncinya satu, kurang yakin kepada itu masalah besarnya. Semua kasus kehidupannya umumnya lemah di ihsan. Makanya kalau Allah bilang, anta'budallaha ka'annaka tarahu, wa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ini pesan Rasulullah SAW, sembahlah Allah seakan-akan kamu melihat dia, jadi ainul yakin. Kalau kamu tidak bisa melihatnya, yakinlah bahwa Allah pasti udah hakul yakin. Mantap di sini. Jadi kebanyakan yang bawa masalah itu cuma gara-gara kurang yakin, lemah jiwanya, disitulah setan masuk. Setan masuk itu sama orang-orang yang lemah jiwanya. Nah, tadabbur ini sebetulnya lebih daripada ruqyah. Lebih daripada ruqyah. Oke? Sekarang, inna kaidasyaitani kana dhaifa. Apa belatung keluar dari kepala pasien. Itu ya.
Ya, ini kasus guntur bumi barangkali gitu ya. Kita obrol kata si Kiai, kalau ketemu itu kita bisa bilang pembohong besar. Mana ada belatung yang bekerja sama-sama setan, kalaupun ada berkaitan dengan cacing seperti itu atau belatung itu biasanya ulat bulu, bukanlah ulat yang dari apa? Dari mana? Dari daging atau dari daun atau dari pohon, bukan. Yang biasanya bisa dia pakai untuk santet itu ulat bulu. Jadi tiba-tiba gatel sampai rontok rambutnya, ya, gatel telinganya sampai luka, pokoknya dibikin jelek sampai kudis. Itu ada memang, tapi pakai ulat bulu, nggak pakai. Nah, kenapa dia harus bayar mahar? Maharnya dengan sapi 75 juta. Kalau nggak sanggup, maharnya pakai kambing. Buat kawin aja susah disuruh mahar begitu. Akhirnya bayarnya pakai apa? Emas 50 gram gitu kan. Kenapa? Begini sebetulnya. Coba kalian lihat ya. Harga sebuah pengobatan itu sangat ditentukan oleh rasa takut pasien. Penyebab kematian tertinggi adalah penyakit jantung. Sebetulnya ngurusin jantung sama ngurusin mata sama ngurusin hidung itu sama susahnya. Tapi kenapa bayarnya mahalan? Karena orang itu cenderung tertekan oleh rasa takut, dan untuk menghilangkan rasa takut itu dia berani bayar mahal. Melakukan apa saja asal hilang rasa takut. Semakin Anda tidak takut, ya semakin murah semuanya. Nah, disitulah setan kemudian bermain. Makanya saya gangguin, kalau ketemu pocong, apa yang kamu lakukan? Balap lari. Kalau ketemu suster ngesot? Kalau ketemu tuyul? Sama minyak telon sekalian gitu. Kalau ketemu bangku kosong? Kasih cale. Enggak perlu takut gitu. Nah, Pak Kiai bilang, ya, enggak ada ceritanya orang kesurupan siang-siang tuh enggak ada. Karena dia tidak bisa bekerja nih, si jin. Ini gara-gara karena tidak paham alamul jin. Yang difahami adalah alam hantu. Ya, karena enggak punya ilmu alam jin, iblis ini kan salah satu dari jin. Dan jin itu macam-macam. Ya, yang membuat karakter-karakter suster ngesot, pocong, apa semua, itu biasanya orang yang menebarkan rasa takut dan dia punya kepentingan untuk itu. Kalau Anda tidak memiliki rasa takut karena sudah punya ilmu tentang alamul jin, ini Pak Kiai ini udah kelamaan dia dengan dunia jin. Dan jinlah mengajarkan dia bagaimana cara berjumpa dengan dewa jin. Ya, saya udah lama sama, perjalanan cukup lama deh sama beliau. Jadi kalau ada lampu di malam hari kayak begini, dia akan menjauh minimal tuh 400 meter, jadi nggak mau deket. Nggak ada masalah kalau ada lampu. Nah, kalau ada kesurupan, orang kesurupan siang-siang biasanya ditempel udah masuknya dari semalam, reaksinya baru siang. Nggak ada ceritanya orang kesurupan siang-siang itu. Kecuali yang kesetanan siang-siang banyak. Jadi tipu daya setan itu lemah sekali. Karena cuma satu saja, kalau kamu bersandar kepada Allah udah selesai semuanya. Dan dia tuh paling takut mendengar kalimat lafzul jalalah Allah. Takut sekali mendengar lafzul jalalah Allah. Di antara bentuk tipu daya setan adalah sebagai berikut. Rasulullah SAW bersabda, Inna iblis yadau arsyahu alal ma' thumma yab'athu sarayahu fa'adnahum minhu manzilatan a'zamuhum fitnatan yaji'u ahaduhum fayaqulu fa'altu kadha wa kadha fayaqulu ma sana'ta syai'an qala thumma yaji'u ahaduhum fayaqul ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi qala fayudnihi minhu fayaqul ni'ma anta.
qala al-A'mash arahu qala falyaltazimhu, rawahu Muslim. Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Jadi dia ingin seperti Allah. Wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Lalu mengirim bala tentaranya. Apa saja bala tentaranya? Setan yang kedudukannya paling dekat dengan iblis adalah yang paling besar godaannya. Salah satu di antara mereka datang lalu berkata, "Aku telah melakukan ini dan itu." Iblis menjawab, "Kau tidak melakukan apapun." Lalu yang lain datang dan berkata, "Aku tidak meninggalkannya hingga aku memisahkannya dengan istrinya." Beliau bersabda, iblis mendekatinya lalu berkata, "Bagus kamu. Sukses kalau sudah bisa menceraikan seseorang dengan istrinya." Al-A'mash menyebutkan dalam riwayatnya, iblis berkata, tetaplah kamu menggodanya. Ini maaf untuk menceritakan, untuk tidak menyebut nama. Ada istri jatuh cinta pada mantan kekasihnya dulu. Tadi ngobrol-ngobrol, santet paling kuat jarak jauh itu lewat SMS dan handphone. Ya, kalian perlu tahu ilmu itu. Ya, ada pasien. Ini pakai ini jago-jago kelihatan. Ada yang di sini udah punya suami tapi kemudian jatuh cinta pada orang lain? Kalau ada, lapor cepat-cepat sebelum terlanjur bermasalah. Ya, tesnya gampang itu untuk kelihatan. Untuk kelihatannya, suruh dia duduk selonjoran. Itu kakinya itu agak kelipet itu. Disuruh rileks, tenang, itu nggak bisa lurus. Balik lagi. Itu berarti sudah kena itu. Sudah kena santet. Bagaimana caranya? Lihat. Nih. Makanya jangan sembarangan bangun tidur cari. Lihat. Ini ampuh sekali. Ya. Bahkan dipraktekkan ada di depan mata dan itu terjadi, baterainya udah dicopot. Itu penyantetnya lewat handphone itu tetap masih bisa ngomong, padahal ini sudah dicopot baterainya. Ya, ini penting buat yang cantik-cantik di sini. Dan Anda jangan melakukan itu. Atau sebaliknya, karena Anda ganteng, dia yang melakukan, bisa saja. Bagaimana caranya? Wattaba'u ma tatlu syayatin. Mereka dengan sungguh-sungguh menghafal mantra-mantra yang diajarkan oleh setan kepada dia. Dibacalah. Misalnya, siapa nih yang mau dia santet? Ada yang mau disantet di sini? Kasih nomornya di sini. Enggak. Lalu dia baca misalnya, Sim Salabim. Oke. Iya, karena Sim-Sim itu nama dewa jin. Jadi orang yang mengucapkan itu tanpa dia sadari, dia sedang bermediator dengan dewa jin. Jin Sim-Sim namanya. Ya. Nah, ketika dia baca Sim Salabim, lalu kemudian dikirim, misalnya ini kejadian nih, pacar lamanya sudah bermain dengan perdukunan dan udah lama nggak ketemu. Sementara dia sudah bersuami. Sim Salabim, apakah kamu bahagia, sayang? Ketika dia buka dan hatinya terbuka untuk orang ini, masuk itu santetnya, kena sudah. Kena. Apa yang harus kamu lakukan? Sebelum membuka HP dan atau ada informasi yang kamu takut menerimanya, informasinya nggak jelas, ya. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Baca itu. Apa bacanya? Dan ini sangat efektif. Termasuk terima handphone, jangan sembarangan kalau nggak kenal. Minimal a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Assalamualaikum. Tapi kalau yang alay, yang jarang berpikir, nomor Anda berhak mendapatkan undian 75 juta rupiah. Wah, langsung diikuti ke ATM gitu kan. Itu kena sirup yang paling gampang. Saya aja masih sering dapat. Kalau mau transfer ke rekening yang ini, sebelum transfer, telepon dulu. Ketika kamu telepon, ya, di situ mantranya masuk. Banyak yang kena seperti itu. Terutama yang kurang akal itu dan percaya itu. Hanya sekali mantra itu tinggal di monitor itu. Dia bisa di remote pakai handphone. Kamu di mana posisi? Di sini. Ada ATM nggak di situ? Coba deh cari deh. Udah jangan dilepas ya. Itu yang lebih canggih nanti. Dan itu udah ketangkep. Coba tes. Siapa yang suka remote kamu dari jauh gitu kan? Disuruh telepon. Ditelepon betul. Itu dicopot baterainya, itu masih bisa ngomong. Itu yang ilmunya seperti itu. Tapi ketika kamu membaca Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, insyaallah enggak ada masalah. Begitu juga kalau dikasih makan, jangan sembarangan. Itulah pentingnya bismillah. Coba lihat. Dia itu hanya untuk mendapatkan mantra setan, dia relakan ke Gunung Kawi, ketemu dukun X, ya, berani melakukan ini, berani melakukan itu. Sementara kamu dikasih ayat Allah, masih ngantuk juga di dalam kelas. Disuruh ngafal ayat yang dipelajari masih males, makanya kena. Itu ayat-ayat Allah itu luar biasa. Mereka itu, orang-orang kafir itu, wattaba'u ma tatlu syayatin. Mereka sungguh-sungguh menghafal mantra yang tidak dia paham, yang itu membahayakan dirinya dilakukan. Sementara tadabbur Quran disuruh ngafalin ayat yang dipelajari, dipaksa. Aduh. Kecuali Anda enggak ya. Ya enggak beda maksudnya. Jika yang menjadi makanan iblis adalah makanan yang tidak disebut di dalamnya asma Allah, maka makanan golongan jin yang beriman adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW kepada golongan jin mukmin. Lakum kullu azmin dzukira smullahi alaihi yaqau fi aidikum aw farma yakunu lahman wa kullu ba'ratin alafun lidawabikum. Faqala Rasulullah SAW, fala tastanju bihima fa innahuma ta'amu ikhwanikum, rawahu Muslim. Kamu mendapatkan setiap tulang yang disebutkan nama Allah atasnya ketika disembelih. Yang mana di tangan kalian lebih banyak menjadi daging, dan setiap kotoran hewan adalah makanan untuk hewan tunggangan kalian. Lalu Rasulullah SAW bersabda, maka janganlah kalian beristinja atau cebok dengan keduanya. Dengan apa? Tulang dan kotoran hewan. Dengan kotoran. Maksudnya kotoran hewan dan tulang, karena keduanya adalah makanan saudara kalian dari kalangan jin. Jadi ini habis makan ayam nih, makan kambing gitu kan. Sebelum dibuang ucapkan bismillah. Nanti yang makan jin dari kalangan muslim gitu. Dan nanti dia senang sama kamu, jagain kamu. Mau disenengin atau nggak disenengin? Hah? Ya terserah kalau nggak mau. Nanti dia nggak senang sama lo. Baik, jadi makanannya jin apa? Kotoran kering dan tulang. Ini informasi. Terus gimana Ustaz kalau ada yang minta kopi gitu. Rokok gitu, minta cerutu gitu. Itu cuma ngetes kamu apakah kamu mau menuruti dia. Padahal bukan itu makanan dia. Makanan dia apa? Makanya orang yang sembarangan, misalnya istinja, cebok, pakai tulang, itu kemungkinan besar bisa kerasukan. Nah, satu lagi. Kenapa yang seringkali terjadi kesurupan massal, ya? Kesurupan massal itu sebagian besar kebanyakan laki-laki atau perempuan yang kena? Perempuan. Kamu tahu kenapa kebanyakan perempuan? Bukan. Jangan so tahu deh.
Itu karena umumnya nggak bersih darah haidnya ketika berbersih. Itu dia kena. Jadi jin itu, lihat, dia bisa pisah-pisahkan tubuhnya. Ya, misalnya ada satu kesurupan, tak, gitu ya. Kemudian yang lain ketakutan, kemudian ngeblank gitu ya. Lalu mensnya ketika dia sedang menstruasi nggak bersih ceboknya. Nah itu dia gampang masuk. Atau yang sedang lemah jiwanya dia masuk. Dan kadang-kadang yang melakukan itu satu jin. Karena jin itu bisa palanya kena si plung, kena si anu, kelingkingnya masuk ke situ, kakinya ke sono, bisa kemana-mana. Hidungnya ke situ, kupingnya ke sini. Jadi bisa kena semua. Jadi misalnya jin kan sering menampakkan dirinya tangan doang gitu kan. Misalnya, ada yang mau uji nyali? Dikasih ayat bagaimana caranya bisa melihat jin. Oke, dia bacalah. Katakan lu baca surat jin. Ini kejadian nih. Kejadian. Ustadz saya mau. Oke. Ke ruangan itu. Baca surat ini. Gitu kan? Jinnya ngetes dulu. Tangannya doang gede masuk gitu. Itu blok. Baru dikasih tangannya. Jadi besar dan kecilnya dia tergantung perasaan kamu. Jadi kalau jiwamu lemah, itu biasanya kurang zikir. Kiai itu, beliau sahabat saya. Sebetulnya setiap kita punya kemampuan, asal banyak zikirnya. Saya tanya sama beliau, apa sih bacaannya? Sampai ulama nggak ketemu sampai sedalam ini dan setajam ini. Ya sebelum tidur dia cuma baca 11 surat doang. Al-Baqarah sampai khatam. Yasin, Al-Muluk, gitu ya, Al-Kahfi. Hawamim gitu dibaca semua. Kalau kamu suruh baca sampai besok lagi belum selesai gitu kan. Nah, saya mau bilang apa di sini? Makanya lu selama ini belajar ilmu apaan? Ngejar-ngejar yang nggak perlu. Ilmu dunia, terus selama lu cari dunia, nggak akan lebih kaya dari iblis. Iblis itu hidupnya sepanjang dunia, nah lu berapa tahun? Makanya kalau nggak kembali membaca kitabullah, nggak membaca hadis Nabi, lu kehilangan jejak. Makanya menjadi pengabdi dunia. Coba kalau kita baca Quran. Nyantai aja. Semua yang ngebully saya tuh saya lihat bahasanya nggak ada yang keren. Jadi nggak level, nggak ada yang bisa membuat saya tobat dari tulisan mereka. Saya lihat ketika dimention ke Ulil kemudian cari komentar, nggak ada kata-kata, cuma hasah. Seandainya ada kata-kata, gue hajar di situ. Tapi nggak ada pembesar yang mengomentari. Seandainya ada yang mengomentari, gue hajar betul. Dibully itu enak kayak makan nasi kebuli. Gitu. Sampai anak gue bilang gini, ini Abi ini kacau nih dia bilang. Kenapa? Ya coba ibu Abi lagi digini ketawa-ketawa bercanda aja. So what? Gue mesti nangis gitu. Enggak, sebetulnya saya pengen begini. Ini buat Anda ya. Jadi jangan lemah tapi punya sikap berani. Dan kemudian harus punya kemampuan. Jadi saya cuma sedang memecah konsentrasi. Saya sedang mengamalkan ayat fawasatun nabi jaman. Ini terlalu solid ini kekufuran yang sedang mereka lakukan. Sampai semuanya mengagungkan, menuhankan nabi yang bernama JKW itu. Seakan-akan dia yang pasti menang. Saya coba hantam ke tengah jedar gitu. Fawasatun nabihi jaman. Saya coba menghantam. Dan itu memang masuknya waktu subuh, saya tulisnya malam minggu. Wal adiyati, apa artinya? Itu dia. Itu masalah kuda perang kan. Sampai fawasatun nabihi
Dia butuh merangsak ke tengah, jedar gitu. Gue tahu bakal digebukin dikit, gak apa-apa lah. Yang penting coba lihat, pecahkan dulu kekuatan musuh itu. Tapi setelah itu kita coba masuk dengan kekuatan-kekuatan lain. Yang saya inginkan tentu adalah bukan kerusakan. Ini ada yang nggak normal, ini kayaknya ada yang nggak normal. Jakarta tambah macet. Baru berencana mau menyelesaikan banjir, kok dia nggak jadi presiden gitu kan? Irasional. Ini ada apa ini? Kerjanya belum, rupiah langsung naik. Kerjanya belum kelihatan, kok bursa kok jadi... Ini ada yang nggak normal nih kayaknya. Coba main-main dikit deh. Wah, ribut, nasional ribut. Nah, ilmu itu dari mana kita dapat? Banyaklah baca Quran. Banyaklah berzikir. Saya butuh pemuda-pemuda yang berani di sini. Saya butuh orang-orang yang memang bekerja dengan cerdas, tidak urakan. Nah, kembali, jadi jangan makan tulang dan jangan makan kotoran. Gimana yang presto-presto itu? Hah? Ya udah lu makan aja sambil bismillahirrahmanirrahim, jid gak ngeliat. Nah, ini dialog ini bisa terjadi di dunia, bisa terjadi di akhirat. Ya, Adam alaihissalam telah mewariskan permusuhannya dengan iblis kepada anak keturunannya. Oleh karena itu, wahyu diturunkan kepada setiap nabi dan rasul. Dan hal tersebut merupakan perintah Allah kepada Bani Adam agar terus mengenali musuhnya yang nyata itu, yaitu setan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam a'had ilaikum ya Bani Adam alla ta'budus syaitan." Ini kalian wajib ingat ini. Kalian wajib ingat ini. Kalau enggak kalian lalai. Misalnya, ini maaf nih ketika Twitter saya bilang, Jokowi memang hebat. Di Solo mewariskan pemimpin kafir. Marah dong. Di Jakarta juga mewariskan pemimpin. Marah enggak? Tapi apa gue salah? Enggak, gue sama Allah aja, enggak jamin. Lah buktinya gue dibully, gak ada yang nolongin dari FPI. Baik. Gitu ya. Nah, karena dia sudah punya 2 kali track record bisa punya wakil kafir, kalau wakil presidennya kafir lagi, makanya ya saya jadi bad guy dulu deh, gak apa-apa. Jadi selangkah lagi akan kafirkan Indonesia. Ya, sengaja saya supaya kasih warning, jangan sampai kepikiran nih. Lu mau tunjuk siapa? Haritanu misalnya. Sorry ya, saya sebut nama aja. Di kelas inilah nggak apa-apa. Oh, ada streaming. Masalah. Nah, kita ini umat Islam ya, toleran dong kepada kita umat Islam, masa kita dibohongin terus gitu kan. Seumur-umur Indonesia merdeka baru kali ini Jakarta gubernurnya itu. Nah, jadi ini sebetulnya saya katakan cuma untuk mengingatkan saja. Untuk mengingatkan, tapi kan orang nggak sadar. Ada yang bilang, oh iya juga ya. Oh ternyata begitu ya. Kenapa? Tipu daya setan itu membuat kamu kadang-kadang lalai. Wah, ini ustadz rasis. Apa guru ngaji kelakuannya kayak begini? Mulutnya tajam, bodoh amat. Gitu ya. Ntar juga dia sadar sendiri kalau dia muslim. Nggak apa-apa, hari ini mungkin dia tidak suka. Tapi cuma saya ingin mengingatkan, alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budus innahu lakum. Ini jangan pernah berpikir bersahabat aja sama setan, berkolaborasi, berstrategi sama setan, kalah. Enggak begitu caranya. Bukankah aku telah memerintahkan kepada kamu wahai Bani Adam supaya kamu tidak menyembah setan.
Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi udah jelas. Jadi kalau saya bilang ada anjing lewat, anjing loh, salah nggak saya? Salah. Babi lewat, dasar babi, salah nggak? Jadi kalau saya katakan kafir adalah kafir, salah nggak? Ustaz kok kasar sekali? Gimana yang kasar? Anda di sini ada babi, gue bilang babi, lu pasti bilang iya, kan gitu. Asal itu pada tempat. Jangan kemudian setan mempercantik dirinya, memperindah dirinya, lalu kamu katakan dia bukan lewat, kena. Itu dia pandai sekali tipu dayanya. Oke? Saya khawatir nanti kemalaman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cepat pulang dan baca doanya apa yang sudah saya ajarkan, doa pulang supaya selamat. Hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil. Sama-sama. Hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil. Setelah itu bertasbih yang banyak sambil bawa motor ya. Ini musim. Ini doa yang banyak. Ini kekuatan setan lagi banyak. Anda percaya nggak? Ada ilmu hipnotis, ilmu sirap. Anda yang tidak punya niat bagus nanti masuk ke tempat pemilihan TPS. Kalau Anda belum punya pilihan kemudian jalan-jalan, ada ilmu yang bergerak di kepala Anda, tiba-tiba di mata Anda itu nggak ada foto yang lain kecuali foto yang diarahkan oleh si dukun agar milih, mencoblos yang itu. Makanya keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata, sebelum tidur, ya, sebelum tidur jangan lupa bismika, Allahumma ahya wa bismika. Rupanya senjata setan itu katanya, itu biasanya malang melintang itu di atas 60 cm. Maka kalau bisa, kalau tidur malam, kasurnya, ranjangnya jangan lebih dari 1 meter. Memang lebih bagus, makanya tidur di bawah yang lebih rendah, kemudian nggak pakai bantal, itu lebih bagus. Dan kemungkinan yang bisa kena santet waktu tidur katanya kalau yang kakinya begini nih, tidurnya nih. Nih, kakinya bersilang begini nih. Jadi jangan tidur begini, sama tangannya begini nih. Nah itu gampang kena santet tuh kayak begitu. Oke, termasuk yang bangun tidur malam terus lihat punya pacarnya gitu. Nah itu nggak perlu kena santet juga ada kesantetan itu. Oke, makanya sebelum itu baca dulu bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.